ke-83, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Wa yas'alunaka, mereka bertanya, ya, di sini menggunakan fi'il mudhari', ya, wa yas'alunaka, dan mereka akan bertanya. Jadi ini adalah pertanyaannya itu ditanyakan kepada Rasulullah oleh orang-orang kafir Quraisy, gitu ya. Mereka bertanya, nanti saya akan berikan teks pertanyaan mereka seperti apa. Wa yas'alunaka, ya, mereka bertanya dengan menggunakan fi'il mudhari', ya. Jadi mereka tuh masih bertanya-tanya gitu ya sampai saat ini, dan suatu saat nanti sampai ke depannya akan ada yang bertanya tentang siapa itu Dzulqarnain, gitu ya. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain, mengenai Dzulqarnain. Dzu itu pemilik. Al-Qarnaini itu berarti pemilik dua tanduk, ya. Qarnaini, ya, itu adalah dua tanduk, ya, bentuk bentuk double, ya, bentuk ganda atau musanna, ya. Dzulqarnain pemilik dua tanduk, ya, tetapi ini maksudnya adalah Raja Dzulqarnain. Qul, ya, katakanlah, ya, siapa yang disuruh mengatakan? Ya, Nabi Muhammad. Allah menyuruh Nabi Muhammad mengatakan, qul, saat aku akan ceritakan alaikum kepada kalian, gitu ya. Qul saat sa itu akan, atlu itu akar katanya itu sama dengan tilawah. Ya, jadi di sini maksudnya adalah saya akan bacakan, ya, cerita, gitu ya. Kalau kita ada lomba, ya, musabaqah tilawatul Quran, ada perlombaan membaca Al-Qur'an. Membaca di situ maksudnya adalah membaca dengan suara, gitu ya, membaca dengan suara. Begitu juga sama ini, qul katakanlah aku akan ceritakan dengan suara, ya, akan aku bacakan dengan suara, begitu, alaikum kepada kalian min dzikra, ya, sebagian tentang Dzulqarnain. Jadi tidak diceritakan tentang semua kisah Dzulqarnain mulai dari lahirnya hingga wafatnya, gitu ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini bukan kitab sejarah, ya. Al-Qur'an bukan kitab sejarah. Jadi kalau kita melihat Al-Qur'an dengan Bible, gitu ya, itu sangat berbeda. Bible itu dia menceritakan, memang mirip-mirip kitab sejarah kalau Bible itu, gitu ya. Jadi menceritakan kronologi, sedangkan Al-Qur'an ini isinya tidak hanya mengenai sejarah. Ada juga Al-Qur'an yang isinya tentang hukum syariat, ya, ada tentang iman, ya, dan kufur, ada tentang tauhid, ya, dan ada juga tentang kisah-kisah, ada juga tentang kisah-kisah, gitu ya. Jadi isinya memang tidak spesifik terhadap sebuah sirah, gitu ya. Ada juga sedikit tentang ilmu pengetahuan, gitu ya, tentang ilmu-ilmu teknologi yang sedikit diungkit oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya, sekedar untuk menggerakkan jiwa manusia saja, seperti itu. Ya, jadi hanya sebagian cerita tentang Dzulqarnain yang akan dibagikan di sini, ya, tentang perjalanan dia dari timur ke barat, gitu ya. Inna makkanna lahu, sesungguhnya, ya, sesungguhnya makkanna lahu, kami telah memberikan tempat kepadanya, kekuasaan kepadanya, gitu ya. Ini seperti ketika Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Yusuf, gitu kan, ya. Bagi beberapa di antara ibu-ibu yang sudah mengikuti pengajian kita sejak pengajian mengenai Nabi Yusuf, gitu ya. Nabi Yusuf itu diberikan kekuasaan oleh Allah, gitu ya, atau diberikan tempat oleh Allah di bumi Mesir, gitu ya. Ketika Nabi Yusuf baru keluar dari penjara, di ayat ke-56 surat Yusuf, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha, dan seperti itulah makkanna li Yusuf, kami berikan kepada Yusuf tempat, gitu ya, fil ard, di bumi Mesir, yatabawwa'u minha, di mana dia bisa berkelana kemana saja, haitsu yasha, yang dia inginkan, gitu ya. Jadi ini juga Dzulqarnain itu diberikan keleluasaan kemana saja di atas bumi yang dia inginkan, gitu. Inna makanna lahu fil ard, jadi kami telah memberikan tempat di bumi, gitu ya, atau memberikan kekuasaan kepadanya untuk berjalan di atas muka bumi, gitu.
wa atainahu, dan kami berikan kepadanya min kulli syai'in, dari segala apapun, sababa, ya, jalan gitu ya. Jadi Dzulqarnain itu diberikan kemampuan untuk kemana saja sesuai dengan keinginan dia gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi adalah salah satu nikmat dari Allah yang diberikan kepada Dzulqarnain. Ya, salah seorang raja yang nantinya kita lihat ada pendapat ulama bahwa Dzulqarnain di sini dia beriman itu di masa Nabi Ibrahim, gitu ya, di masa Nabi Ibrahim. Ya, jadi Dzulqarnain ini banyak ceritanya, ya nanti kita lihat ya. Jadi sebab turunnya ayat tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy Mekah, mereka bingung terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, karena dakwah Nabi ini dakwah yang hak. Dakwah Nabi ini adalah dakwah yang hak, yang benar, ya, sehingga terus-menerus berkembang. Ya, dakwah yang benar yang sesuai dengan fitrah manusia, ya, sehingga orang menerima dakwah Nabi begitu. Ya, dan dakwah Nabi ini Nabi melakukan secara ikhlas. Nabi tidak mengharapkan balasan dari objek dakwahnya. Gitu ya. Kadang-kadang kita kalau berdakwah kita mengharapkan imbalan, ya, balasan dari orang yang kita dakwahi, gitu ya. Tetapi Nabi di sini beliau benar-benar ikhlas dalam menjalankan dakwahnya, misi dakwahnya itu. Ya, buktinya apa? Salah satunya adalah ketika Nabi Muhammad, ya, dan kaum mukminin di Madinah nantinya itu mereka sudah mulai agak mendapatkan hasil kekayaan mereka, ya, hasil dari jihad mereka, ya, di mana setelah perang Khaybar itu, ya, setelah perang Khaybar itu keadaan sahabat itu jauh lebih membaik gitu ya. Jadi mendapatkan ghanimah segala macam, ya. Kemudian apa namanya, hadiah-hadiah dari kaum yang telah takluk kepada apa namanya, kepada Islam gitu ya, sehingga keadaan para sahabat di Madinah itu membaik gitu ya. Cuma Nabi Muhammad SAW memilih untuk tetap hidup dalam kefakiran gitu, sehingga para istri yang notabene memang manusia biasa itu ada yang kemudian ada rasa, ya, ingin mendapatkan apa yang didapatkan oleh para sahabat, sehingga mereka melakukan semacam dalam tanda kutip, ya, mogok gitu ya, mogok terhadap Nabi, ya, atau apa namanya, memboikot terhadap Nabi gitu, seperti itu ya. Tapi kemudian Nabi bergeming, kemudian memberikan keluasan kepada mereka, diberikan pilihan apakah tetap bersama Nabi atau bercerai, tapi kemudian mereka akhirnya tetap memutuskan untuk bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Ini ada ceritanya tentang bagaimana Nabi itu kemudian menjauhi para istrinya gitu ya di fase Madinah, ya. Udah di akhir-akhir gitu ya. Setelah kaum muslimin itu sudah mulai agak membaik keadaannya. Kalau di zaman Makkah di sini, di masa-masa fase Mekah dan awal-awal Madinah sebelum perang Khaybar itu memang sangat prihatin. Ya, tapi pasca perang Khaybar itu sudah jauh lebih baik. Kemudian orang-orang kafir Quraisy ini kemudian berangkat dari Mekah untuk menuju ke kota Madinah untuk bertemu dengan orang-orang Yahudi. Gitu ya. Jadi orang-orang Yahudi ini mereka tinggal di kota Madinah pada saat itu. Ada 3 Bani Yahudi gitu ya, Bani Qunayqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah gitu ya. Kemudian orang-orang kafir Quraisy ini sedang kemudian bertanya atau berkonsultasi kepada mereka, ya, karena orang-orang Yahudi memiliki ilmu tentang ketuhanan atau tentang apa ya, agama samawi gitu, agama dari langit. Ya, maka setelah mereka bertanya, orang-orang Yahudi berkata terhadap orang-orang musyrikin, ya, saluhu an talatin na'murukum bihin. Ya, saluhu, kalian tanyakan kepada dia an talatin, mengenai 3 na'murukum, 3 perkara yang akan kami terangkan ini, gitu ya. Ya, jadi ada 3 hal yang harus dijelaskan oleh Nabi gitu ya, berdasarkan tantangan dari orang-orang Yahudi melalui orang kafir Quraisy. Fa in akhbarakum bihin fahuwa nabiyyun mursalun. Ya, jika fa in akhbarakum bihin, jika mereka memberikan kabar, ya, atau bisa menjawab pertanyaan tersebut, fahuwa nabiyyun, maka sesungguhnya dia adalah nabi yang diutus gitu. Mursalun, ya, itu yang diutus gitu ya, mursalun yang diutus.
Wa illam yaf'al, dan jika dia tidak dapat menjawabnya, farrajulu mutaqawwilun farawafih, gitu ya. Jika dia tidak dapat menjawabnya, maka dia adalah orang yang mengaku-ngaku dirinya nabi. Ra'yakum, ya, seperti saat itulah kalian dapat memilih pendapat sendiri terhadapnya. Jadi maksudnya adalah kalau dia tidak bisa menjawab, Nabi Muhammad tidak bisa menjawab, maka pikirkan sendiri, kira-kira seperti itu, gitu ya. Fara'yakum, ya, ra'yakum, pikirkan sendiri, gitu. Ya, ini langsung agak lama ya kalau saya baca Arabnya, saya langsung terjemahan saja. Jadi, tanyakanlah kepada beberapa orang pemuda pergi meninggalkan kaumnya di masa silam. Ya, saluhu an fityatin dhahabu fid dahri al-awwal. Jadi, meninggalkan kaumnya di awal pagi, kira-kira seperti itu, di awal pagi. Ya, fid dahri awal, maksudnya di masa lalu, di awal pagi. Makana min amrihim, bagaimana urusan mereka, apa yang dialami oleh mereka, gitu ya. Ini maksudnya adalah bertanya tentang Ashabul Kahfi. Ini sudah dibahas di awal, ya, tentang Ashabul Kahfi, orang-orang yang menyelamatkan diri dari kejaran Raja Dikyanus. Ya, orang-orang Ashabul Kahfi, penghuni gua yang meninggalkan kejaran atau menjauhi teror atau menjauhi kejaran dari Raja kafir Dikyanus, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, dan tanyakanlah kepadanya tentang seorang lelaki yang melalang buana sampai ke belahan timur dan belahan barat bumi, bagaimanakah ceritanya. Nah, ini sebenarnya maksudnya adalah Dzulqarnain, tetapi kita lihat pertanyaan sangat ambigu sekali. Sangat tidak direct to the point. Gitu ya. Kenapa tidak langsung ditanyakan, kenapa tidak ditanyakan langsung siapa itu Dzulqarnain, gitu ya. Barangkali itu Allah akan menurunkan hadis atau Al-Qur'an yang lebih detail tentang Dzulqarnain. Tapi di sini karena yang ditanyakan juga agak-agak mengambang, ya jawabannya tidak komplit juga, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, fasaluhu an rajulin tawafin balagha masyariq al-ard wa magharibaha. Ya, jadi tanyakan kepada dia tentang seorang laki-laki yang berkelana tawafin, yaitu nanti akar katanya sama dengan tawaf. Tawaf kan mengelilingi Ka'bah, gitu ya. Tawafin balagha, hingga tiba masyariq, ke arah timur, masyariqil ardi, arah timur bumi, wa magharibiha, dan arah barat. Makana naba'uhu, gitu ya. Makana naba'uhu, bagaimana kisahnya. Baru kemudian akhirnya ditanyakan, oh, Allah menurunkan ayat, mereka itu sebenarnya bertanya tentang Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain, gitu. Allah yang menerangkan kepada Nabi. Maka ini juga menjadikan bukti bahwa Muhammad memang Rasulullah, begitu. Ya, karena Rasul juga tidak tahu tentang laki-laki yang dimaksud siapa. Lalu Allah yang menurunkan, wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Mereka itu lagi nanya tentang Dzulqarnain sebenarnya, gitu. Ya, Nabi Muhammad tadinya tidak tahu, kemudian Allah yang memberitahu, gitu. Ya. Lalu yang terakhir, dan tanyakanlah kepada ruh apakah ruh itu. Jika dia menceritakannya kepada kalian, berarti dia adalah seorang nabi dan kalian harus mengikutinya. Tetapi jika dia tidak menceritakannya, maka dia adalah laki-laki yang mengaku nabi, mengaku-ngaku saja. Bila demikian, terserah kalian apa yang harus kalian lakukan kepadanya. Fasna'u fi amrihi ma badalakum. Ya, fasna'u, ya buatlah, kalian buat fi amri, untuk urusan ini, ya ma badalakum. Ya, apa yang seharusnya kalian lakukan kepadanya. Ya, jadi lalu siapa Dzulqarnain? Nah, Dzulqarnain ini di sini tidak ada jawaban yang lugas, gitu ya. Dzulqarnain ini siapa, dan ada perbedaan pendapat antara para salaf ya tentang siapa ini Dzulqarnain, ya. Dan kalau tidak ada keterangan yang jelas dari nas, maka kita terima apa adanya, ya. Dan itu menunjukkan bahwa hal tersebut tidak penting. Paham ya? Kalau dalam nas tidak ditemukan ya tentang kisah dari orang-orang terdahulu, siapa itu Dzulqarnain, gitu ya, atau siapapun, gitu ya, tetapi tidak dijelaskan dengan detail, maka Allah mengajarkan kepada kita siapanya itu tidak penting, gitu. Tetapi yang jelas Allah menurunkan kepada kita ada orang dulu yang namanya Dzulqarnain, ya,
yang kemudian kita mengambil hikmah di baliknya seperti itu. Ya. Jadi apapun yang tertulis di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan dalam hadis itu penting. Jika tidak ada keterangannya, maka itu apalagi bentuknya sirah ya, cerita, maka itu dianggap tidak penting. Seperti contohnya adalah di dalam Al-Qur'an di sini beda dengan Bible, di dalam Al-Qur'an tidak ada penjelasan tentang nama-nama saudara Yusuf. Ya, tidak ada penjelasan tentang nama Yusuf ini Ruben segala macam, tidak ada. Ya, itu menunjukkan bahwa Allah mengajarkan kepada kita siapa namanya itu tidak penting. Ya, pokoknya mereka ada bersebelas gitu ya, yang sedang berkomplot untuk menjatuhkan Nabi Yusuf ya, sehingga karena rasa iri dari hati mereka gitu kan ya. Seperti ada di ayat 3, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Di ayat keempat, id qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Id qala, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, inni ra'aitu, sesungguhnya aku melihat ahada asyara kawkaban, 11 bintang. Kaukaban itu bintang, tetapi dalam versi modern itu diartikan planet gitu ya. Tapi kalau dalam versi zaman dulu ya, orang tidak bisa melihat dengan jelas mana bintang, mana planet gitu ya. Maka ini sebenarnya lebih tepat adalah benda langit gitu ya. Kita tidak tahu benda langitnya itu apakah bintang atau planet, tapi yang jelas dia adalah benda langit, benda yang ada di langit. Wasyamsa, dan matahari, wal qamar, dan bulan, ra'aituhum, aku melihat mereka semua di sajidin, sujud kepadaku begitu. Ya, di sini Allah tidak menyebutkan secara detail ya siapa-siapa nama dari saudara-saudara Yusuf tersebut gitu ya. Bahkan dalam hadis juga tidak ada. Ya, dalam hadis ada dalam kitab-kitab orang-orang terdahulu. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan hal itu tidak penting. Ya, kita harus belajar dari sini. Ya, kalau tidak ada keterangan yang jelas mengenai hal tersebut, ya, maka itu bukanlah sesuatu yang kita diharuskan untuk mencarinya gitu ya. Nah, tetapi ada beberapa ulama yang kemudian melakukan penafsiran. Yang pertama mengatakan bahwa Dzulqarnain adalah seorang nabi, gitu ya. Kenapa? Karena Dzulqarnain itu diberikan wahyu. Ya, ada yang berpendapat Dzulqarnain itu adalah nabi. Tapi kemudian ada yang menjelaskan wahyu di sini maksudnya bukan wahyu dalam arti wahyu seperti nabi gitu ya, bukan seperti wahyu seperti Nabi Muhammad. Ya, bisa saja dia bentuknya adalah ilham. Ya, ilham ini seperti yang diberikan kepada ibunya Musa. Ya, ketika ibunya Musa diberikan ilham oleh Allah untuk menghanyutkan Musa ke sungai Nil. Ya, di dalam surat Al-Qasas ayat ke-7 gitu ya. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat ke-7, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Ya, dan kami wahyukan kepada ibunya Musa untuk menghanyutkan dia, untuk melarutkan dia dalam sungai Nil. Ya, jadi di sini maksudnya wahyu itu adalah dalam bentuk ilham, ya, dalam bentuk ilham, atau bisa saja memang benar-benar dalam bentuk wahyu, tetapi tidak otomatis bahwa orang yang mendapatkan wahyu kemudian dia dianggap sebagai nabi, gitu ya, karena ada syarat-syarat lain, ya, syarat untuk menjadi nabi, ya, itu tidak hanya dia mendapatkan sekadar wahyu, tidak seperti itu, gitu ya. Kemudian ada yang berpendapat bahwa Dzulqarnain adalah malaikat yang Allah turunkan ke atas muka bumi dengan menjelma seorang manusia yang sangat hebat. Tetapi Ibnu Katsir mengatakan pendapat ini jauh dari kebenaran. Ya, jadi banyak sekali ulama itu yang berpendapat tokoh-tokoh dalam Al-Qur'an ini adalah malaikat sebenarnya, tapi kemudian dia menjelma sebagai manusia. Ya. Jadi seperti halnya sebelumnya saya jelaskan bahwa ada ulama yang berpendapat bahwa Nabi Khidir itu adalah seorang malaikat begitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya, walaupun ini adalah pendapat yang lemah, ya, dan kita sudah jelaskan berikutnya sebelumnya kenapa Nabi Khidir itu bukan seorang malaikat.
Karena Nabi Khidir itu dalam satu kisahnya bersama Nabi Musa, ya sebelum Nabi Musa berlepas diri atau berpisah dengan Nabi Khidir, Nabi Musa dan Nabi Khidir itu mereka berdua mencari makanan ke suatu kaum gitu. Dan malaikat tidak mencari makanan, ya tidak makan walaupun sedang menjelma menjadi manusia, malaikat itu tidak makan gitu. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika ada malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim untuk mengabarkan tentang azab yang akan diterima oleh kaum Nabi Lut, dan mengabarkan juga sekaligus bahwa Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah akan mendapatkan anak bernama Ishak. Di saat itu Nabi Ibrahim menjamu mereka memakan makanan tetapi tidak dimakan oleh mereka. Gitu ya. Jadi Nabi Khidir ini bukan seorang malaikat. Ya. Dzulqarnain juga, pendapat bahwa Dzulqarnain adalah malaikat itu juga adalah pendapat yang sangat lemah. Ya, tetapi kita harus paham kenapa Dzulqarnain dan Nabi Khidir ini ada yang berpendapat bahwa mereka adalah malaikat, ya karena kalau Khidir itu cukup jelas ya, Khidir itu melakukan perintah-perintah yang Allah perintahkan saja. Tidak ada kebebasan dalam berijtihad gitu ya. Jadi sangat monoton gitu. Jadi Allah mengatakan A, Khidir melakukan A. Allah mengatakan Nabi Khidir untuk melubangi perahu, maka Nabi Khidir melubangi perahu. Allah menyuruh Nabi Khidir untuk membunuh seorang anak kecil, Nabi Khidir membunuh anak kecil. Allah menyuruh Nabi Khidir untuk menegakkan tiang yang hampir roboh, Nabi Khidir melakukan itu. Jadi apa yang dilakukan Nabi Khidir itu benar-benar seperti malaikat jadinya. A, B, C, C. D, dan seterusnya. Tidak ada kreasi dalam tanda kutip. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa beliau ya terkadang ya dalam beberapa keadaan beliau melakukan apa yang menjadi perasaannya gitu, emosinya. Seperti halnya ketika Nabi Musa mendapati ada salah seorang Bani Israel yang disiksa oleh kaum Kipti Mesir, gitu ya. Maka Nabi Musa dengan refleks langsung berusaha untuk melindungi, lalu memukul. Niatnya nggak membunuh. Sehingga maaf ya, ini saya mute dulu yang mungkin terlupa untuk mute. Saya lanjut ya. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa Dzulqarnain itu raja yang soleh dan bertakwa. Ya, jadi Dzulqarnain bukan nabi, bukan malaikat, beliau adalah seorang raja yang soleh dan bertakwa, berarti Dzulqarnain adalah seorang wali, kira-kira seperti itu. Dan Allah memberikan kepada Dzulqarnain kekuasaan, dan pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Katsir ya berdasarkan pendapat yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, lam yakun nabiyyan wala malakan. Dia bukan seorang nabi dan juga bukan seorang malaikat, walakin kana abdan salih, tetapi dia adalah seorang hamba yang salih. Ya. Dan juga ada hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, secara marfu itu maksudnya sampai kepada Nabi gitu ya, yang mengatakan ma adri, aku tidak tahu atubba'un nabiyyan kana amla, tubba' itu nabi atau bukan, wa ma adri, dan aku juga tidak tahu, tubba' ini nama seorang hamba yang soleh zaman dahulu juga gitu ya, tubba'. Kemudian wa ma adri dzulqarnaini, dan aku juga tidak tahu Dzulqarnain, apakah Dzulqarnain itu an-nabiyyan, apakah dia nabi, karena amla atau itu bukan gitu ya. Jadi kalau nabi tidak tahu, maka kita tidak perlu mencari-cari tentang jati diri yang sesungguhnya gitu ya. Cukup kita mencukupkan diri dengan apa yang diberitakan oleh Al-Qur'an dan kita mengambil manfaat gitu ya.
Lalu kapankah zaman Dzulqarnain? Ya, tidak ada riwayat sahih, tetapi ada penjelasan sebagian para salaf atau pada para pendahulu kita yang menyatakan bahwa Dzulqarnain itu hidup di zaman Nabi Ibrahim. Ya, jadi dia masuk Islam atau beriman itu dengan dakwah Nabi Ibrahim. Ya, dalam arti dalam bahasa Arab, Korn itu tanduk, Dzulqarnain artinya pemilik dua tanduk, Du itu pemilik gitu ya, Du pemilik, lalu Dzulqarnain pemilik dua tanduk. Ada yang mengartikan bahwa Dzulqarnain benar-benar punya tanduk, gitu ya. Walaupun ini agak aneh juga karena Dzulqarnain adalah seorang manusia gitu ya. Lalu ada yang mengatakan bahwa itu kiasan saja, maksudnya Dzulqarnain menguasai Persia dan Romawi gitu ya. Dan kita tahu bahwa Persia dan Romawi adalah dua tempat yang memiliki kekuatan yang hebat di zaman tersebut dan Dzulqarnain menguasainya sehingga dikatakan pemilik dua tanduk, gitu ya. Kemudian ada juga yang mengatakan Dzulqarnain ya berjihad di jalan Allah, kemudian dibunuh oleh kaumnya dengan ditikam di kepala sebelah kanan, lalu hidup lagi, gitu ya. Ini agak ya kadang-kadang kita kalau baca tafsir itu harus menggunakan akal sedikit gitu ya, harus kritis sedikit gitu ya. Kita baca kemudian kita lihat mana yang paling sahih gitu ya. Tetapi ini saya jelaskan dulu beberapa pendapat ulama di situ. Kemudian dihidupkan oleh Allah, lalu berjihad lagi, lalu ditikam kepala sebelah kiri sehingga ada dua bekas tikaman di kepalanya gitu ya, sehingga dikatakan pemilik dua tanduk. Ada yang mengatakan itu adalah kekuatan Dzulqarnain. Jadi dengan dua tanduknya itu seolah-olah seperti banteng gitu ya, yang dia bisa menaklukkan semua penantangnya begitu. Ada yang mengatakan Dzulqarnain itu menguasai timur dan barat sehingga dikatakan Dzulqarnain karena ada arah timur dan barat bumi. Lalu ada juga yang mengatakan Dzulqarnain itu memiliki dua kepang. Jadi kalau zaman dahulu ya termasuk Nabi juga ketika hendak berperang itu rambutnya agak panjang sebahu gitu ya. Kemudian dikepang dua. Ya, karena ini adalah kebiasaan dari orang-orang Arab di zaman dahulu gitu ya. Ya Allah alam bisawab, ini adalah beberapa pendapat. Ini saya kutip semua dari websitenya Ustadz Firanda Anirjah Hidayahullah Ta'ala, dan saya juga sudah mendatangkan beberapa ceramah terkait Dzulqarnain gitu ya. Sekaligus membaca rujukan dari kitab Ibnu Katsir dan juga buku yang ditulis oleh Syekh Utsaimin ya terkait dengan tafsir surat Al-Kahfi. Lanjut dulu ya. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa Dzulqarnain adalah Iskandar Al-Maqduni atau Alexander the Great atau Alexander Philips gitu ya. Dari Makedonia, sebuah negara di Yunani saat ini gitu ya. Jadi Alexander the Great atau Iskandar Al-Maqduni itu dulu menguasai hingga India di sebelah timur. Ya. Kemudian kalau tidak salah sebelah baratnya itu sampai Spanyol entah sampai yang ada gitu ya. Jadi sangat luas kekuasaannya begitu Iskandar Al-Maqduni ini ya, Alexander Philip. Tetapi yang ma'ruf yang sampai kita wallahu a'lam bishawab, Alexander yang kita kenal berdasarkan buku sejarah itu bukan seorang yang beriman. Bukan seorang yang bertauhid, bukan pemeluk agama Yahudi. Mungkin kalau waktu itu sudah ada Yahudi ya, beliau bukan seorang yang beriman ya menurut literatur yang ada. Kalau kenyataannya ya tidak tahu. Tetapi jadi gini, ketika ditanyakan bahwa ini kadang-kadang ada yang suka bingung juga, apakah Allahnya kaum muslimin itu sama dengan Allah yang disembah Allah yang disembah kaum muslimin itu maksudnya sama nggak dengan Allahnya orang-orang Kristen? Ya, sama tidak gitu ya. Maka kita jawab ya Allah yang kita sembah dan Allahnya mereka, Tuhannya mereka itu harusnya sama karena Allah sudah berkali-kali dalam Al-Quran menyatakan bahwa ya Tuhannya Nabi Isa ya sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad gitu. Cuman masalahnya penggambaran bagaimana orang-orang Kristen ini menggambarkan Allah itu beda dengan kita gitu. Masalahnya seperti itu. Sehingga kalau ditanyakan seperti itu kita juga bingung jawabnya. Harusnya sama, cuman cara mereka menggambarkannya itu bukan seperti Allah yang kita tahu gitu, bukan Allah yang kita kenal gitu. Atau yang lebih jelas lagi Nabi Isa misalnya. Ya,
Nabi Isa-nya yang dimaksud sama nggak antara Nabi Isa-nya Nabi Muhammad yang disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah dengan Yesusnya orang Kristen, sama atau tidak? Seharusnya sama, cuma penjelasannya ini yang berbeda dan itu cukup dilematis gitu. Bagaimana orang-orang Kristen menggambarkan Nabi Isa atau Yesus dalam pandangan mereka, itu cara penggambarannya sangat berbeda dengan kita. Masalahnya itu. Ya, masalahnya itu. Walaupun orangnya sama, sehingga sulit untuk mengatakan mereka orang yang sama. Kalau misalkan ada salah seorang, misalkan dosen gitu ya, kita kenal dosen, yang satu bilang ini baik sekali gitu ya, sangat dermawan, kemudian taat beragama, lalu orang lain mengatakan, oh orang itu dia pezina, dia perampok gitu ya, kemudian tidak pernah sholat, ya tentu kita bingung jadinya. Jangan-jangan adalah dua orang yang berbeda gitu ya maksud saya. Ya, ini juga sama. Iskandar Al-Makduni ya yang dicatat oleh sejarah itu bukan orang yang solih gitu, bukan seorang yang bertauhid. Ya, Alexander Philip itu adalah muridnya Aristoteles gitu ya. Dan Aristoteles adalah seorang filsuf yang tidak beragama baik Yahudi maupun Nasrani apalagi Islam. Gitu. Jadi kalau bisa jadi ya wallahu alam bisawab, apakah memang bisa? Ya bisa, tapi penggambaran Iskandar Al-Makduni jadi berbeda sekali antara yang dicatat dengan sejarah dengan menurut persangkaan kita. Ya, jadi kepersangkaan kita adalah suatu dzon gitu ya, persangkaan yang tidak ada bukti tertulisnya, maka kita harus ya mengikuti apa yang sudah tertulis gitu ya. Bahwa Alexander Philip muridnya Aristoteles ya berarti tidak mungkin dia adalah Dzulqarnain gitu ya. Seperti itu. Dzulqarnain yang dikisahkan oleh Allah adalah seorang raja yang beriman dan menguasai timur dan barat dengan kekuasaan yang Allah berikan kepadanya di atas muka bumi. Ya. Jadi ada perbedaannya antara Dzulqarnain dan Alexander Agung menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani gitu ya. Dzulqarnain hidup di zaman Nabi Ibrahim dan inilah yang diisyaratkan oleh Al-Bukhari dalam tabwib atau metode penyusunan bab-bab beliau dalam Sahih Al-Bukhari. Adapun Alexander Agung hidup 300 tahun sebelum Masehi. Gitu ya. Jadi Dzulqarnain ini jauh sebelum Alexander Agung gitu. Kalau menurut aturan ini ya seperti itu. Kenapa? Karena Nabi Isa itu bisa dianggap seperti 1 Masehi gitu ya. Pada 1 Masehi maka 300 tahun sebelumnya itu sekitar mungkin beberapa generasi itu yaitu masih jauh sebelumnya lagi adalah zaman Nabi Ibrahim gitu ya. Jadi Dzulqarnain ini yang jelas dia adalah hidup di zaman sebelum Alexander Agung. Kemudian yang kedua, Dzulqarnain beriman kepada Allah ya, sedangkan Alexander tidak beriman ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil perkataan Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi ini adalah salah seorang tokoh ulama Asy'ariyah gitu ya, Al-Asy'ari ya, dan Ibnu Hajar mengikuti pemahaman tersebut ya. Al-Asy'ari generasi awal gitu ya, yang berpendapat yang berusaha menggabungkan antara kalam ya ilmu hadis gitu ya dengan akal seperti itu. Ya, jadi Ibnu Hajar menukil perkataan Ar-Razi, beliau berkata qala Fakhrur Razi, berkata Fakhrur Razi fi tafsirihi, dalam tafsirnya, kana Dzulqarnaini nabiyyan ya. Dzulqarnain itu adalah seorang nabi. Wa kana al-Iskandaru kafiran, sedangkan Alexander kafir. Wa kana muallimuhu ya, dan gurunya Dzulqarnain Aristoteles maksudnya. Wa kana ya'tamiru ya, dan Alexander ngikut sama biamrihi terhadap perintah Aristoteles, wa huwa minal kufari bila syak, dan dia adalah seorang kafir tanpa ragu lagi. Begitu ya. Jadi di sini pendapat yang lebih kuat, Dzulqarnain bukan Alexander Philip. Ya, kita lanjut ya sedikit setelah mengutip beberapa perkataan ulama tentang Dzulqarnain. Fa'at ba'asa baba, lalu beliau menempuh suatu jalan atau menempuh suatu sebab gitu ya. Tetapi di sini maksudnya adalah jalan hatta idza balagha maghribasy syamsi, sehingga dia
apabila telah sampai jika balagha telah sampai maghribasy syams, tempat terbenamnya matahari, wajadaha, ya, dia mendapati pada tempat terbenamnya taghrubu fi ainin hamiatin. Matahari terbenam di laut yang berlumpur hitam. Ya, wa wajada indaha qauma, dan dia mendapati di situ, ya, wa wajadaha, dan dia mendapati atau menemukan di tempat itu qauma, suatu kaum. Nah, di sini harus dipahami maksudnya matahari terbenam itu ya seperti ketika kita melihat matahari terbenam di laut gitu ya. Tentu bukan matahari masuk ke dalam laut, bukan seperti itu ya. Tetapi ya matahari yang kita lihat itu seolah-olah dia masuk ya, karena bumi ini bulat kan gitu ya. Ini juga mengindikasikan bahwa bumi itu dia bulat bentuknya. Ya tentu matahari tidak masuk ke dalam laut, secara akal sehat juga tidak mungkin. Tapi kalau kita lihat ke laut luas, maka ada ketika dia terbenam itu seolah-olah dia masuk gitu ya, masuk ke dalam laut seperti itu. Ya, jadi lautnya berlumpur berwarna hitam gitu ya. Dan di situ ada umat. Qulna, lalu kami katakan, ya Dzulqarnaini, ya, kepada wahai Dzulqarnain, imma tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Hai Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Jadi di sini Dzulqarnain itu mendapati segolongan umat yang tidak beriman, lalu Allah berfirman kepada Dzulqarnain itu boleh tu'adzib, diberikan adab, ya, hukuman karena mereka tidak beriman, gitu ya. Wa imma, atau boleh juga antattakhidha fihim husna, atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Jadi ini adalah pilihan yang diberikan oleh Allah kepada Dzulqarnain, gitu ya. Seperti itu. Kenapa? Karena Dzulqarnain adalah seorang raja yang cerdas, gitu ya. Dzulqarnain tahu mana yang lebih baik, ya, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih luas seperti itu ya. Dan manusia secara umum itu diberikan free will gitu ya, atau pilihan ya, sehingga nantinya di akhirat kita tidak bisa menggunakan takdir sebagai alasan kenapa kita berbuat maksiat. Kenapa? Karena manusia secara umum diberikan free will, pilihan yang bebas ya, pilihan yang bebas begitu ya, sebagaimana Allah memberikan pilihan terhadap iblis ya, tapi kemudian iblis memilih untuk durhaka atau tidak bersujud kepada Nabi Adam yang merupakan perintah dari Allah. Seperti itu. Kalau Allah mau, maka Allah akan langsung menyiksa iblis di tempat, tapi kemudian Allah memberikan penangguhan hukuman terhadap iblis. Ya, itu menunjukkan bahwa iblis itu diberikan pilihan gitu. Tidak dipaksa untuk beriman. Seperti itu. Oke. Ya, tetapi ada kondisi kadang-kadang yang ya kita misalkan di Islam yang minoritas gitu ya, maka ada, kalau memang kondisinya itu gawat sekali, maka kita boleh melakukan taqiyah. Jadi melakukan apa ya istilahnya, dusta untuk menyelamatkan diri ya, tetapi ada kadarnya ya. Ada beberapa ulama yang menyebutkan udzur apa yang diperbolehkan sehingga kita bisa untuk melakukan apa ya, taqiyah, kebohongan seperti itu. Ya, tapi yang jelas ini adalah taqiyah yang bisa menyebabkan nyawa kita hilang. Nah, itu boleh kita melakukan suatu kebohongan atau kedustaan untuk menyelamatkan diri. Seperti yang dialami oleh Ammar bin Yasir ketika disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Saking tidak kuatnya, akhirnya keluarlah dari mulut beliau itu adalah ucapan yang ini syirik gitu ya. Sehingga Ammar bin Yasir ini saking malunya beliau tidak mau menemui Nabi gitu. Tapi kemudian Nabi tetap ingin bertemu dengan beliau, lalu akhirnya dijelaskan keadaannya, lalu Rasulullah bertanya, apakah hatimu dalam keadaan beriman? Ketika mengucapkan kalimat syirik tersebut, ya, hati saya tetap dalam keadaan beriman. Ya, sehingga Nabi Muhammad berkata, kalau misalkan mereka melakukan lagi, menyiksa sampai nyaris mati gitu ya, maka katakan lagi seperti itu gitu ya. Oke, di sini Dzulqarnain diberikan pilihan ya, apakah hendak menyiksa atau berbuat kebaikan terhadap mereka yang kafir. Jadi di sini adalah kaumnya bukan kaum yang beriman, gitu ya. Tetapi
nantinya kita akan mengetahui bahwa Dzulqarnain memilih untuk berdakwah gitu ya, untuk memberikan dakwah kepada mereka, jadi tidak langsung disiksa. Dzulqarnain berjalan menempuh sebab-sebab yang mengantarkan beliau kepada tujuannya, yaitu untuk berdakwah. Di antaranya adalah untuk menelusuri penjuru bumi. Hingga akhirnya beliau tiba di daerah barat tempat matahari tenggelam, dan dia mendapati sebuah kaum. Gitu ya. Para ulama menafsirkan Dzulqarnain berjalan sampai ujung daratan paling barat, yaitu berupa dataran yang paling ujung barat yang mungkin untuk ditempuh. Lalu dia melihat matahari seperti tenggelam di lautan yang berwarna hitam. Ya, jadi dia melewati banyak daerah, ya. Lalu dia mengecek lokasinya satu persatu, gitu ya, seperti seorang raja yang melakukan inspeksi seperti itu, ya. Jadi di sini dikisahkan bahwa Dzulqarnain melakukan inspeksi terhadap daerah kekuasaannya. Lalu dikatakan bahwa ketika setiap kali melakukan inspeksi, maka Dzulqarnain melakukan dakwah sampai dia tiba di posisi paling barat, gitu ya, di penghujung laut di paling barat, gitu ya, dan dia tidak bisa lagi melakukan perjalanan, ya. Lalu Raja Dzulqarnain menemukan sebuah kaum yang mereka itu berdurhaka, gitu ya. Lalu Allah memberikan pilihan untuk mengadab mereka atau melakukan kebaikan, gitu ya. Jadi Dzulqarnain di ujung barat daerah kekuasaannya mereka kafir terhadap Allah, lalu Allah mempersilahkan kepadanya untuk memberikan hukuman mereka karena kesyirikan mereka atau memilih untuk berbuat baik kepada mereka. Ini menunjukkan mereka adalah kaum yang kafir. Adapun dua pilihan tersebut adalah yang pertama, Dzulqarnain bisa langsung memerangi atau mengadab menyiksa mereka. Ya, nampaknya mereka adalah kaum yang telah melakukan kerusakan di atas muka bumi sehingga berhak untuk diperangi atau disiksa. Atau yang kedua, Dzulqarnain menjadikan mereka memilih di antara dua pilihan, yaitu beriman atau disiksa. Allah memberikan keleluasaan kepada Dzulqarnain karena beliau adalah raja yang cerdas dan ya. Lalu Dzulqarnain berkata, qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adaban nukra. Qala Dzulqarnain berkata, qala dia berkata sebenarnya ya, tapi di sini maksudnya adalah Dzulqarnain, amma man zalama, adapun orang yang berbuat zalim, fasaufa nanti, gitu ya, nanti, ya, nanti, dan kemudian nanti, saufa itu nanti, gitu ya, nu'adzibuhu, kami akan mengadab mereka, yuraddu ila rabbih, dan kami kembalikan kepada Tuhan mereka, dan dia dikembalikan kepada Tuhannya, fayu'adzibuhu, dan Allah akan mengadab mereka adzaban nukra, dengan azab yang sangat keras, ya, nukra, gitu ya, sangat diingkari seperti itu. Jadi azab yang benar-benar di luar bayangan seperti itu. Ya, ini mirip dengan kalimat Nabi Musa ketika melihat Khadir membunuh anak kecil, gitu kan ya. Di ayat ke-74 surat Al-Kahfi juga, fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Fantalaqa, lalu mereka berdua berjalan hatta hingga idza laqiya gulaman, mereka menemukan seorang pemuda, ya, gulaman, anak kecil laki-laki, faqatalahu, lalu Nabi Khadir membunuh. Qala, Nabi Musa berkata, aqatalta nafsan zakiyah, apakah kamu membunuh jiwa yang suci, gitu ya, bighairi nafsin, padahal dia tidak membunuh yang lain, seperti itu. Laqad ji'ta, sesungguhnya, ji'ta syai'an nukra, ini adalah telah datang kepadamu perkara yang sangat mungkar, gitu. Nah, ini juga sama, an-nukra, ya, jadi tidak terbayangkan sebelumnya, ya. Jadi tapi ini nanti, gitu. Jadi ini bentuknya masih berupa ancaman, ya, nanti, ya, yang masih zalim kami akan adab. Coba kita perhatikan ayat berikutnya, wa amma man amana shalihan falahu jazaa'anil husna. Adapun orang-orang yang beriman, wa amma, adapun man amana, barang siapa amana yang beriman, wa amila shalihan, dan berbuat salih,
Nah, perhatikan perbedaannya. Falahu jazaa'anil husna. Kami akan berikan kepada mereka kemudian lahu kepada mereka jazaa'anil husna, balasan yang baik. Beda. Ini sangat implisit sekali, tapi kita langsung paham bahwa untuk orang-orang yang dolim, Nabi Dzulqarnain tidak langsung, saya ingatnya Nabi terus, Dzulqarnain tidak langsung mengadabnya, tapi nanti. Jadi tidak langsung, tapi beda dengan kalimat yang di sini. Ya, di sini Dzulqarnain berkata falahu jazaa'anil husna, kepada mereka balasan yang baik. Jadi langsung diberikan kepada mereka bagi orang beriman dan beramal soleh, seperti itu. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Ya, dan kami akan perintahkan kepadanya min amrina min amrina yusra. Perintah yang mudah. Dan kami akan minta kepadanya dari perintah-perintah yang mudah, gitu ya. Di sini ada kata saufa. Ini kalau kita melihat hanya dalam bahasa Indonesia itu kadang-kadang nggak nyampe gitu ya. Di sini untuk ayat 87, fasaufa ini berarti nanti, nggak sekarang. Nanti nggak sekarang berarti. Paham ya? Falahu jazaa'anil husna, untuk mereka balasan yang baik. Jadi langsung dikasih seperti itu. Ini menunjukkan Dzulqarnain tidak segera menyiksa orang yang berbuat kafir, orang yang durhaka kepada Tuhannya. Berarti Dzulqarnain itu melakukan ancaman, ya ancaman dalam bentuk untuk berdakwah juga. Ya, jadi Dzulqarnain memilih jalan kedua, dia tidak langsung menyerang dan menyiksa mereka dengan kekuasaan yang besar dan dengan pasukan yang banyak, tetapi dia mulai dengan berdakwah, ya. Dzulqarnain pun mendakwahi mereka dan berkata, siapa saja yang berbuat zalim akan kami serang, gitu ya, tapi nggak sekarang, ya. Dan jika dia mati di dunia, maka di akhirat dia akan mendapatkan siksaan yang lebih parah. Para ulama sepakat zalim di sini maksudnya adalah kekufuran dan kesyirikan. Ya. Dzulqarnain menyatakan bahwa setelah mereka disiksa atau dihukum di dunia dengan hukuman yang pantas bagi mereka menurut pandangan beliau, di akhirat itu akan mendapatkan siksaan lagi kalau mereka tidak beriman gitu. Dan mereka ya pada saat itu layak untuk mendapatkan azab seperti itu ya. Karena azab di dunia tidak cukup untuk membuat mereka beriman, kira-kira seperti itu. Ya, siksaan di dunia tidak membersihkan dosa. Kalau kita sebagai seorang muslim, musibah yang kita alami, sepanjang kita bersabar, insya Allah akan menghapuskan dosa, sehingga kita meninggal dalam keadaan bersih dalam dosa. Ya, segala macam kesulitan hidup yang kita alami, cobaan, musibah, maka itu adalah cara dari Allah untuk menyucikan diri kita dari dosa-dosa yang kita miliki. Gitu. Ya, karena dosa kita ini terlampau banyak, ya. Jadi ya satu-satunya cara adalah ketimbang mendapatkan siksa nanti di akhirat, lebih baik didahulukan di dunia terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita menemui Allah, maka kita dalam keadaan bersih dari dosa. Kira-kira seperti itu ya. Jadi orang-orang yang berbuat kesyirikan di dunia, tapi orang-orang yang berbuat syirik ini masalahnya tidak diampuni oleh Allah kan gitu ya. Jadi tetap nanti orang yang berbuat syirik walaupun mendapatkan cobaan di dunia, di akhirat tetap mendapatkan mendapatkan adab lagi. Seperti itu. Karena Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa selain daripada itu di bawahnya. Itu ya. Jadi ibu-ibu dan saya juga apabila kita menemukan musibah, ya sepanjang kita tidak melakukan syirik dan sepanjang kita bersabar atas musibah tersebut, insya Allah itu adalah jalan dari Allah untuk menyucikan kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Fayu'adzibuhullahu 'adzabal akbar. Ya, fayu'adzibuhu, dan Allah akan mengazabnya. Di sini perhatikan kalimatnya, fayu'adzibuhu, adzaba yu'adzibu. Jadi adzab itu adalah azab yang terus-menerus. Ya, adzaba. Kalau adiba itu hanya sekedar satu kali adab. Adzaba, adiba itu hanya sekedar satu kali adab. Tapi kalau adzaba yu'adzibu berarti azabnya itu berkali-kali gitu ya. Azab yang besar. Wa yu'adzibuhullahul adzabal akbar. Ya Allah akan mengadab dengan azab atau siksaan yang besar gitu ya.
Orang yang beriman akan mendapatkan balasan yang baik, ya sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kepada orang-orang yang ihsan, berbuat kebaikan, al-husna, mendapatkan surga. Ya, husna itu kebaikan lagi, tapi maksudnya adalah surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Tambahannya apa? Menurut pendapat ulama, tambahannya adalah melihat wajah Allah, dan ini adalah nikmat yang paling besar yang akan didapatkan oleh para penghuni surga, ya, melihat wajah Allah. Lalu Dzulqarnain mengabarkan bagi yang mereka membangkang ada 2 balasan, ya, nanti siksaan di dunia ini dan siksaan di akhirat, gitu ya. Jadi ini masih bentuknya ancaman, gitu ya, tidak langsung diazab, tidak, tapi Nabi Dzulqarnain atau Raja Dzulqarnain mengeluarkan ancaman. Ya, bagi yang beriman dan beramal soleh mendapatkan 2 balasan secara langsung, ya, kalau untuk di dunia, ya, yaitu di akhirat masuk surga. Di dunia mereka langsung mendapatkan perlakuan yang baik dari Dzulqarnain. Falahu anil husna, dia langsung untuk mereka, tidak digunakan fasaufa, nanti dikasih, enggak, langsung diberikan balasan yang baik, perlakuan yang baik. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bagaimana kelanjutan dari kaumnya tersebut. Intinya Dzulqarnain telah menawarkan kepada mereka 2 pilihan tersebut, dan inilah yang harus diteladani oleh para secara implisit, ya, atau secara eksplisit juga, para penguasa zaman sekarang yang hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan langsung ujuk-ujuk digrebek, gitu ya, atau dihancurkan. Kita lakukan dakwah terlebih dahulu, ya, kita lakukan dakwah terlebih dahulu sebelum melakukan dakwah dengan tangan, gitu ya. Pertama kita dakwahi terlebih dahulu, ya, karena kalau orang itu apa ya, tidak menerima Islam dari hatinya, itu kalau tidak tulus itu bahaya nantinya, ya, bisa menjadi peluru balik untuk kita nantinya, ya. Mereka mendendam yang akhirnya nanti